Wahai saudaraku, mari kita bayangkan, langit sore itu masih mendung, tanah pemakaman basah oleh sisa hujan. Di tengah kerumunan yang hening, jasad seorang pria bernama Pak Haji Karim baru saja dikuburkan. Beliau dikenal sebagai tokoh masyarakat, pahlawan masjid, dermawan yang murah senyum. 2 kali ia pergi ke Tanah Suci, selalu hadir di saf pertama sholat berjamaah. Orang-orang menangis, mereka memuji amal-amalnya. Bahkan sebagian menuliskan tentangnya di media sosial. Telah wafat orang saleh yang luar biasa, semoga husnul khatimah. Tapi saudaraku, di alam kubur, semua pujian itu tak lagi berarti. Yang datang adalah 2 malaikat dengan wajah tegas dan suara mengguntur. Mereka bertanya, untuk siapa semua itu kau lakukan? Pak Haji Karim tergagap, mencoba menjawab, saya bangun masjid, saya pergi haji, saya selalu sholat berjamaah. Namun dinding kuburnya berbisik lirih, namun tajam. Tapi semua itu bukan karena Allah. Dan tiba-tiba bumi menghimpitnya, tulang-tulang rusuknya saling bersilangan. Ia berteriak, namun tak ada yang mendengar. Hanya ada gelap, sunyi, dan penyesalan yang sia-sia. Wahai saudaraku, bayangkan jika itu bukan hanya kisah Pak Haji Karim, tapi tentang kita. Kita hidup dalam pujian, tapi bisa jadi mati dalam kesia-siaan. Simak kisah ini sampai akhir, karena kita tak pernah tahu untuk siapa sebenarnya semua kebaikan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Haji Karim. Lelaki tua berusia lebih dari 60 tahun dengan janggut putih yang selalu disisir rapi dan sorban yang tak pernah lepas dari kepalanya. Ia dikenal sebagai tokoh paling disegani di kampung itu. Sudah 2 kali ia berhaji ke Tanah Suci. Dan sejak pulang dari haji yang kedua, masyarakat menjulukinya Pak Haji yang paling mulia. Setiap hari, suara langkahnya menggema di lantai masjid. Ia selalu datang paling awal untuk sholat berjamaah, duduk di saf pertama, lalu memimpin zikir panjang selepas imam mengucap salam. Ia duduk di barisan depan saat rapat pembangunan masjid. Semua orang menoleh kepadanya sebelum bicara, seolah tak ada keputusan tanpa persetujuannya. Pak Haji Karim memang aktif membangun masjid. Dari pembebasan tanah, peletakan batu pertama, hingga pengurusan dana dan arsitek, semua ia pegang langsung. Dan ia bangga akan itu. Dalam banyak kesempatan, ia selalu mengulang kalimat yang menjadi ciri khasnya. Kalau bukan karena saya, masjid ini tidak akan pernah berdiri. Di hadapan masyarakat, ia tampak dermawan. Ia sering menyumbang dalam jumlah besar, terutama saat pembangunan menara dan renovasi wudu. Namanya tertulis besar di plakat dinding masjid. Masjid ini dibangun berkat donatur utama, Haji Karim bin Mahmud. Tapi di balik semua kemegahan itu, hatinya pelan-pelan tumbuh penuh dengan rasa ingin dipuji. Ia mulai senang ketika orang menyebut namanya dalam setiap pengumuman. Ia mulai kecewa jika orang tak menyebut jasanya dalam pidato atau sambutan. Ia bahkan tak pernah mengizinkan siapapun menghapus plakat dengan namanya. Itu pengingat agar orang tahu siapa yang membangun rumah Allah. Katanya suatu hari, tak ada yang berani membantahnya. Semua terlalu hormat, atau mungkin terlalu takut. Bagi masyarakat, Pak Haji adalah simbol kesalehan dan pengabdian. Tapi bagi dirinya sendiri, setiap amal menjadi penanda kejayaan pribadi, bukan lagi bentuk ketundukan kepada Rabb semesta alam. Ia semakin haus akan pengakuan. Jika ada anak muda yang mencoba memberi masukan dalam rapat takmir, ia menyanggah dengan senyum tipis namun tajam. Apa yang kamu tahu soal masjid? Saya bangun ini dari nol, kamu baru kemarin sore. Pujian demi pujian membuatnya lupa satu hal, bahwa amal bukanlah panggung untuk mencari sorak penonton, bahwa masjid bukanlah monumen nama seseorang. Tapi saat itu tak ada yang tahu, tak ada yang curiga. Semua masih memuji dan membanggakannya. Dan Pak Haji Karim merasa hidupnya sempurna.
Tak ada yang tahu bahwa malaikat sedang mencatat dengan teliti bukan jumlah amalnya, tapi niat yang tersembunyi di baliknya. Tak ada yang tahu bahwa di balik doa panjang yang ia panjatkan setiap hari, ada celah besar bernama ria, dan tak ada yang tahu bahwa sebentar lagi hidupnya akan sampai di ujung dengan sebutir sesak nafas dan tanah yang dingin menantinya diam-diam. Waktu terus berjalan, masjid semakin megah, jamaah semakin ramai, tapi Pak Haji Karim semakin tinggi pula merasa dirinya. Setiap hari ia duduk di barisan depan dengan dada tegak. Kalau ada yang membersihkan masjid, ia akan memanggil dan berkata, "Ingat ya, kalau bukan saya, kalian tidak akan punya tempat ibadah sebagus ini." Ia merasa memiliki rumah Allah. Ia memegang semua kunci gudang dan ruang imam. Bahkan imam sekalipun tak bisa mengganti jadwal ceramah tanpa persetujuannya. Tapi di luar pagar masjid yang indah itu, ada yang terabaikan. Di pojok kampung, tinggal seorang janda tua bersama 2 anak yatim. Rumah mereka reot, dindingnya dari bambu lapuk, atapnya bocor setiap kali hujan. Anak-anak itu sering datang ke masjid, bukan untuk ikut sholat, tapi sekadar mencium aroma nasi kotak dari sumbangan Jumat. Tapi mereka selalu pulang dengan tangan kosong. Pak Haji Karim melihat mereka, tapi hatinya dingin. Ia berkata, "Kalau saya terus memberi mereka, mereka jadi malas. Lebih baik bantu masjid, itu lebih utama." Sementara itu, beberapa warga miskin lain pernah datang memohon bantuan. Seorang tukang becak jatuh sakit dan tidak bisa bekerja. Seorang pemuda butuh uang untuk biaya kuliah. Tapi semuanya mendapat jawaban yang sama. "Saya bukan tempat minta-minta. Masjid ini prioritas utama, bukan kamu." Tidak hanya itu, dalam rapat-rapat masjid, siapapun yang berbeda pendapat dengannya akan langsung ditekan. Pak Haji menyela, mengangkat tangan, dan berkata di hadapan semua, "Kamu belum tahu apa-apa soal pengelolaan masjid. Jangan sok pintar." Warga mulai takut. Anak-anak muda memilih diam. Mereka mencintai masjid, tapi tidak ingin bersinggungan dengan Pak Haji Karim yang semakin keras kepala. Keangkuhan itu tak terlihat oleh banyak orang, sebab ia tetap datang sholat 5 waktu, tetap bersorban rapi, tetap memegang tasbih, tetap menganggukkan kepala saat khotbah berlangsung. Tapi di dalam hatinya, amal telah berubah menjadi panggung. Ia tak lagi mencari ridho Allah. Ia mencari pengakuan manusia. Ia lupa bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Orang yang paling pertama dilemparkan ke neraka di hari kiamat adalah orang yang mati syahid, orang yang berilmu, dan orang yang bersedekah, jika mereka melakukannya bukan karena Allah." Pak Haji Karim merasa masjid itu bukti amal salehnya. Tapi ia lupa bertanya, apakah Allah menerimanya? Ia menumpuk amal dengan nama, bukan dengan ikhlas. Ia membangun tembok masjid, tapi mengabaikan tembok hatinya sendiri. Ia sibuk memoles mimbar, tapi membiarkan jiwa tenggelam dalam rasa tinggi hati. Dan ketika semua orang masih mengeluk-elukan dirinya, malaikat sudah mencatat semuanya dengan teliti, dan waktu semakin dekat. Hari itu seperti biasa. Fajar menyingsing perlahan, dan angin pagi berembus lembut melewati jalanan kampung. Pak Haji Karim bangun lebih awal. Ia mengambil air wudhu, memakai jubah putihnya yang harum, lalu berjalan menuju masjid dengan langkah pasti. Seperti biasa, ia menjadi orang pertama yang membuka pintu masjid, mengatur saf, lalu duduk di barisan paling depan. Subuh itu, ia kembali menjadi pemimpin doa. Meski bukan ustadz, ia selalu merasa paling pantas memimpin zikir dan memberi wejangan setelah sholat. Suaranya lantang, nadanya meyakinkan. Dan sebelum pulang, ia mengulang kalimat yang sudah ratusan kali ia ucapkan. "Jangan lupa bersyukur, kita punya masjid sebagus ini.
Kalau bukan saya, bangunan ini tidak akan pernah berdiri." Jamaah tersenyum, mengangguk. Ada yang tulus menghormatinya, ada pula yang diam menahan jenuh. Setelah itu, Pak Haji Karim pulang. Di rumah, ia duduk di teras. Istrinya menyuguhkan teh hangat dan beberapa potong kue. Burung-burung berkicau di pohon mangga depan rumah. Pagi itu tampak tenang. Tapi tiba-tiba, ia merasakan dadanya sesak. Teh yang hendak diminum terjatuh. Tangannya gemetar, matanya mulai kabur. Ia mencoba memanggil istrinya, namun suaranya seperti tercekik di kerongkongan. Dengan gemetar, ia berdiri, namun tubuhnya oleng. Lalu ambruk di lantai teras. Istrinya menjerit. Tetangga berdatangan. Tapi nyawa Pak Haji Karim sudah tak ada. Ia meninggal seketika. Tanpa pesan, tanpa peringatan. Warga geger. Berita itu menyebar cepat. Pak Haji Karim meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasadnya dimandikan, dikafani, ditaruh dalam peti kayu sederhana yang dilapisi kain putih. Sholat jenazah dilangsungkan di masjid yang dulu ia bangun. Puluhan orang datang, bahkan beberapa tokoh kampung ikut mengantar ke liang lahat. Beliau orang baik, ucap seorang warga. Tak pernah absen sholat di masjid, kata yang lain. Masjid ini berdiri karena dia, ujar yang ketiga. Ia dikuburkan dengan penuh hormat. Taburan bunga, doa yang panjang, dan wajah-wajah yang menangis. Semua merasa kehilangan. Semua merasa telah kehilangan orang saleh. Namun di alam yang berbeda, peristiwa lain sedang terjadi. Saat semua orang kembali ke rumah dengan pakaian berkabung, di dalam liang kubur yang baru tertutup tanah basah. Ruh Pak Haji Karim menghadapi kenyataan yang tak terbayangkan. Tak ada tepuk tangan, tak ada pujian, tak ada yang menyebut namanya dengan hormat. Yang ada hanya dua malaikat, dengan wajah yang tegas dan sorot mata yang dalam. Yang ada hanya tanya, yang tak bisa dijawab dengan gelar atau sumbangan. Dan dari arah dinding kubur, terdengar suara yang menggelegar. Masjid ini berdiri karena aku. Ruhnya gemetar. Ia ingin menjelaskan. Ia ingin membela diri. Tapi suara itu terus bergema, seakan menjadi dakwaan yang tak bisa dibantah. Inilah saatnya, di mana semua amal diuji, bukan oleh manusia, tapi oleh Allah yang Maha Tahu niat di dalam hati. Ia pikir masjid itu akan menjadi pelindungnya. Tapi ternyata yang datang lebih dulu adalah hisab yang tajam dan menyakitkan. Tak ada cahaya, tak ada suara, hanya keheningan pekat dan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Pak Haji Karim berdiri dalam kebingungan. Di sekelilingnya hanyalah ruang sempit yang tak terlihat ujung. Ia memanggil, tapi tak ada yang menjawab. Ia menangis, tapi tak ada yang memeluk. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari balik gelap, dua sosok tinggi dan menggetarkan muncul. Wajah mereka bukan wajah manusia. Pandangan mereka tajam, suaranya berat dan mengguncang jiwa. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Pak Haji Karim menjawab cepat. Allah, Allah Tuhanku. Namun getaran terus berlanjut. Wajah malaikat tak bergeming. Suara kedua datang. Ma dinuka? Apa agamamu? Islam, aku Muslim, aku taat. Jawabnya dengan yakin. Lalu malaikat yang satu lagi menatapnya lebih dalam. Apa yang kau lakukan untuk agamamu? Ia menjawab dengan nada bangga. Saya sudah 2 kali ke Mekah. Saya membangun masjid. Saya tak pernah absen ke sholat jamaah. Semua orang tahu siapa saya. Namun tiba-tiba dinding kubur bergetar hebat. Suara yang tadi samar kini terdengar sangat jelas dari segala arah. Masjid itu kau bangun untuk pujian. Haji itu kau lakukan agar disebut tokoh. Sholatmu kau pamerkan. Kau tak pernah mencintai yatim. Kau tak pernah peduli pada yang miskin. Wajah Pak Haji Karim memucat. Ia ingin membantah, ingin berkata, tidak, aku ikhlas.
Tapi dinding kubur menghitam. Ruang yang tadi kosong kini mulai menyempit. Tanah dari segala arah menghimpit tubuhnya, seperti dipeluk oleh raksasa yang kejam. Tulang rusuknya terasa saling menekan, dada sesak, napasnya tertahan. Ia menjerit, tapi jeritannya tak terdengar oleh dunia. Ia memohon, tapi tak ada yang datang menolong. Lalu malaikat berkata, "Inilah tempat bagi mereka yang beramal untuk dunia, bukan untuk Allah." Teror itu belum selesai. Tiba-tiba rantai-rantai melilit kaki dan tangannya. Ular-ular dan kalajengking muncul dari celah kubur, mengerumuni tubuhnya. Setiap luka yang pernah ia abaikan di hati fakir miskin, kini berubah menjadi sengatan yang menyiksa. Ia menangis, tapi air matanya sia-sia. "Ya Allah, beri aku kesempatan kedua," teriaknya. Namun jawabannya hanya keheningan. Kesempatan sudah berakhir, panggung dunia sudah ditutup. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang abadi. Di atas kuburannya, orang-orang masih menganggapnya ahli surga. Tapi di alam barzakh, Pak Haji Karim hanyalah ruh yang terluka. Karena niat yang salah, karena amal yang tak ikhlas. Ia pikir ia membangun rumah Allah, tapi sebenarnya ia sedang membangun monumen egonya sendiri. Dan kini, monumen itu roboh, menimpanya dengan azab. Beberapa hari setelah pemakaman Pak Haji Karim, kampung kecil itu mulai kembali tenang. Azan berkumandang seperti biasa, masjid tetap ramai oleh jamaah, dan orang-orang masih mengenangnya dengan pujian. Namun, di sudut desa, di sebuah rumah tua beratap seng, seorang anak yatim bernama Umar termenung sendirian. Umar bukan siapa-siapa, hanya bocah 12 tahun yang ibunya sudah lama wafat dan ayahnya meninggal karena sakit bertahun-tahun lalu. Ia hidup dari belas kasihan warga, sesekali mencangkul di ladang orang, sesekali mengamen di pinggir jalan. Dan tak pernah sekalipun Pak Haji Karim menoleh kepadanya. Malam itu, Umar tertidur dalam keadaan perut kosong. Ia menggigil dalam selimut tipis yang sobek di banyak sisi. Tiba-tiba, dalam mimpinya, ia melihat sebuah tempat yang sangat gelap. Dan sosok lelaki tua sedang duduk dengan tubuh terikat rantai besi. Wajahnya lusuh, matanya basah oleh air mata. Tapi Umar mengenalnya. Itu Pak Haji Karim. Sang haji yang dulu megah kini terlihat sangat kecil, sangat lemah. Pak Haji mendekat padanya. Suaranya lirih, gemetar seperti embusan angin dingin. "Nak, doakan aku. Aku dulu sombong. Aku bangga dengan amalanku. Aku lupa siapa yang harus aku tuju." Umar terdiam. Ia hanya anak kecil. Tapi saat melihat penderitaan di wajah orang yang dulu tak pernah menatapnya, hatinya ikut menangis. "Kenapa aku, Pak? Kenapa aku yang kau minta doakan?" Pak Haji menjawab pelan, "Karena amal orang-orang yang kuanggap kecil justru lebih besar di sisi Allah dari apa yang aku banggakan dulu." Lalu mimpi itu lenyap. Umar terbangun dengan tubuh berkeringat dan jantung berdegup kencang. Ia tidak mengerti banyak, tapi ada satu rasa yang sangat jelas. Ketakutan, sekaligus iba. Pagi harinya, ia mendatangi seorang ulama tua di kampung itu. Ia ceritakan mimpinya, kata demi kata. Ulama itu diam lama, lalu tanpa sadar, ia mengusap matanya yang mulai basah. Nah, kadang Allah mengirim pesan melalui orang yang paling tak diperhitungkan. Mungkin engkaulah penyelamatnya. Bagaimana caranya, Kiai? Tanya Umar dengan polos. Doakan dia. Ampuni dia. Jadikan mimpimu bukan sekadar bunga tidur, tapi jembatan rahmat. Lalu ulama itu mengumpulkan warga setelah sholat maghrib. Ia bercerita tentang mimpi si yatim. Warga terdiam, sebagian menangis. Hari itu, sesuatu berubah di kampung itu. Papan nama besar bertuliskan Masjid Haji Karim diturunkan. Diganti dengan tulisan sederhana, Rumah Allah bukan milik siapapun.
Pemuda-pemuda desa mulai diam-diam membersihkan masjid setiap malam tanpa ingin disebut. Ibu-ibu menyisihkan uang belanja untuk anak yatim tanpa ingin dipuji. Bahkan seorang kakek buta datang membawa setandan pisang dan berkata, "Saya tak punya uang, tapi semoga ini ikhlas." Semuanya bermula dari sebuah mimpi anak yatim. Semuanya berubah karena Allah tak menilai amal dari jumlahnya, tapi dari niatnya. Dan semua orang mulai bertanya pada diri mereka sendiri, selama ini, aku beramal untuk siapa? Hari-hari berlalu, dan desa itu tak lagi sama. Tak ada lagi suara keras di rapat masjid. Tak ada lagi orang yang berebut nama di plakat amal. Yang tersisa hanya wajah-wajah yang menunduk, tangan-tangan yang bekerja diam-diam, dan hati-hati yang belajar untuk takut akan pujian manusia. Mereka belajar dari sosok yang dulu mereka banggakan, Pak Haji Karim. Kini setiap orang yang melangkah ke dalam masjid akan membaca tulisan sederhana di pintu utama, "Rumah Allah, bukan milik siapapun." Tulisan itu menggetarkan, seolah menggugurkan setiap keinginan untuk dipuji, menghapus setiap niat yang menyimpang, mengingatkan bahwa rumah ini bukan tempat mencari popularitas, tapi tempat menundukkan diri. Ulama desa pun berdiri di mimbar suatu Jumat dengan suara yang berat dan mata yang berkaca-kaca. Ia berkata, "Kita sering tertipu oleh amal kita sendiri. Kita merasa sudah cukup hanya karena sering ke masjid, karena sudah haji 2 kali, karena bisa membangun ini itu. Tapi kita lupa menimbang niat. Sesungguhnya, amal yang tak ikhlas adalah debu, ditiup angin, dan hilang tak tersisa." Seluruh jamaah diam. Tak ada suara. Hanya tangis kecil yang tertahan di balik punggung seorang pemuda. Dan Umar, si anak yatim, duduk di saf paling belakang. Ia menatap ke depan, bukan untuk melihat siapa yang berdiri di mimbar, tapi untuk mengingat bahwa Allah telah mempercayakan sebuah pesan kepadanya melalui mimpi yang sederhana, tapi mengubah satu kampung. Kini Umar menjadi pengingat bagi semua orang bahwa keikhlasan tidak diukur dari usia, harta, atau status sosial, tapi dari hati yang benar-benar hanya ingin Allah melihat amalnya. Dan kampung itu mulai hidup dalam diam. Bukan diam yang kosong, tapi diam yang penuh amal. Penuh sedekah tersembunyi, penuh senyuman yang tak ingin dibalas, penuh gerakan yang hanya disaksikan langit. Karena mereka akhirnya sadar bahwa amal tanpa ikhlas hanyalah bayangan kosong yang tak bernilai di sisi Allah. Dan pujian manusia tak akan pernah bisa menyelamatkan kita di dalam kubur. Sahabatku yang mendengarkan kisah ini, berhentilah sejenak, tanyakan dalam hati, selama ini aku sholat, bersedekah, membantu masjid, untuk siapa? Jika hati kita tergoda oleh pujian, tergoda ingin dilihat, ingin disebut, maka segeralah kembali. Segeralah memperbaiki niat sebelum ajal menjemput. Karena seperti Pak Haji Karim, bisa jadi kita dimuliakan di dunia, tapi dihimpit di alam kubur. Karena amal itu hanya bernilai jika Allah meridhoi. Jangan biarkan seluruh hidupmu menjadi sia-sia hanya karena satu penyakit yang tersembunyi, ria. Semoga kita termasuk hamba yang benar-benar ikhlas. Ikhlas saat dipuji, ikhlas saat tak dilihat, ikhlas saat tak disebut. Karena surga tidak butuh nama kita dikenal manusia. Ia hanya butuh satu hal, keikhlasan yang tulus untuk Allah semata. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kisah ini menjadi pengingat yang melembutkan hati dan jalan menuju perubahan hidup yang lebih baik. Bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita mendapatkan pelajaran berharga dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subscribe sekarang untuk mendukung dakwah ini dan agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan makna mendalam seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.